Batang Lubu pun dulu awal mula ya, cuman gerobak kecil aja. Gerobak kecil dulu ya? Gerobak kecil. Kalau saya tahunya, kalau gerobak kecil nggak tahu saya. Baru Heeh. tahunya memang udah lumayan besar dia kan. Iya. Baru Kalau tahu. ibu bilangnya itu malahan, lapak angsu-angsu. Angsu-angsu. Kalau bahasa Heeh. bahasanya angsu-angsu. Ada dapat untungnya sedikit, jadi ini nih. Jadikan. Ada dapat untung dikit, jadiin lesehan. Ada untung dikit, beli freezer, kayak gitu. Angsur-angsur. Jadi ansur-ansur ya? Iya. Makanya sampai jadi sebesar ini gitu, bukan jadi langsung wah gitu, bukan langsung besar gitu. Proses ya, Bu? Proses, beneran proses. Dinikmatin prosesnya. Udah besar pun bukannya nggak ada masalahnya, tetap ada. Tapi karena kita udah kita ikutkan Allah dalam setiap aspek apa kita tuh. Ikutkan Allah ya? Iya, ikutkan Allah. Walaupun bersama dengan Allah. Iya, bersama dengan Allah. Biarpun jatuh sekalipun kita nggak terlalu sakit lagi, bangkit lagi. Karena bersama dengan Allah tadi Iya, ya? karena bersama dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa hadir di panggung dakwah podcast Fastabiqul Khairat Rokan Hulu. Kemudian di sini kami hormati pembina podcast Fastabiqul Khairat, kemudian pemateri kita pada siang kali ini, kemudian yang kami hormati seluruh tim dakwah dan terkhusus seluruh sahabat pendengar podcast Fastabiqul Khairat. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang senantiasa mendapatkan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kita dapat syafaatnya baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada siang kali ini kita mengundang salah seorang narasumber kita, yaitu wirausaha atau pengusaha sukses, yaitu yang usahanya yang bernama Irisol Alia. Irisol Alia yang mungkin kita insya Allah mengenal daripada ibu ini, walaupun seandainya kita tak mengenal ibu ini, tapi mungkin risolnya insya Allah kita kenal. Baik, langsung kita
berikan kepada materi bahwasanya bagaimana tip-tip sukses dalam wirausaha ini. Baik, kami serahkan kepada narasumber. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk podcast telah mengundang saya di acara podcast yang mungkin saya baru pernah dengar ada podcast di Rowan Hulu ya. Ya. Kayaknya baru. Bahkan saya cerita nih sama anak. Mama diundang loh di podcast. Ah, yang benar mah katanya. Acara podcast mah. Iya. Oh, mama keren katanya. Ya. Dengar itu aja saya ngerasa untuk anak muda zaman sekarang malah udah ada untuk penyemangatnya biar Senang ya. iya, Senang dengarnya. senang dengarnya. Matikan. Sebagaimana kita ketahui ya, anak muda zaman sekarang itu selalu hari-harinya dengan gadget. Mau dia pesan makanan pakai gadget, Iya. mau Makan pakai gadget ya. pakai gadget, semua serba gadget. Jadi kita pun untuk nyemangati anak muda zaman sekarang tuh melalui gadget juga. Kayak contohnya gitu. nonton podcast ini. Bagus acara podcast ini untuk meningkatkan semangat anak muda sekarang. Iya. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkembang Iya. podcast kami ini. Dan juga usaha Ibu Yantinora. Antinora. Yantinora. Yantinora. Iya. Baik, lanjut Bu. Itu dulu. Atau langsung kita dalam Potong dulu. action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Yantinora, saya pedagang gorengan. Orang lebih sering bilang Risol Alea. Alea. Risol Alea. Mungkin saya nggak bisa banyak cerita atau cuman berbicara pun tidak terlalu ini ya. Mungkin kita berbagi pengalaman aja di sini. Baik pemirsa, jadi Ibu ini akan berbagi pengalaman bagaimana dia sukses berwirausaha. Baik, silakan Ibu. Dulu kita juga nggak langsung sukses ya. Dulu juga naik turun. Dulu sebenarnya Ibu ini bukan penjual risol, malahan sebenarnya tidak jual risol. Jadi sebenarnya jual apa? Sebenarnya jual kain jadi, baju Kain jadi. Ya. Jual kain jadi. Kain jadi. Toko. Oh, toko ya, baik. Toko baju, mungkin terbilang besar lah. Besar ya. Ya, besar. Ada 3 ruko gitu. 3 ruko, besar itu masuk besar. Cuman nggak pandai ngelola atau ilmunya juga kurang banyak, akhirnya bangkrut. Corona, baru mulai lagi jualan di depan ruko, jualan gorengan kecil-kecilan. Ya. Dengan alat seadanya. Mungkin dari kompor belakang bawa ke depan, jadi belakang lagi. Tunggu dulu Bu. Jadi baju itu habis semua dengan ruko-rukonya atau bagaimana? Memang awalnya itu ya udahlah, nyewa ruko kayaknya nggak kebagi lagi kan. Jualan ke pasar lah gitu. Jualan ke pasar juga ketemu masalah lagi. Akhirnya kecelakaan lah waktu itu. Akhirnya mobilnya di kantor polisi, nggak bisa jualan, nggak ada pemasukan lah. Ya udahlah, jualan aja lah dulu di depan. Tetap semangat ya. Iya, semangatnya. Semangat, harus semangat. Waktu itu kita mulainya itu karena market day anak sih sebenarnya. Market day di sekolah ya? Di mana anak Ibu sekolahnya? MI dekat Simpang Supra itu? Simpang Supra. Market day, baru nanti ada temannya yang pesan, gurunya pesan.
Akhirnya kita putuskanlah jualan risolnya itu di depan rumah. Karena yang jualnya namanya Alea, makanya namanya risol Alea. Jadi orang sering bilang, Alea mana risolnya? Alea mana risolnya? Jadilah namanya risol Alea. Dari situ kita jualannya kecil-kecilan itu. Jadi pemirsa, di sini ibu ini jualnya dulu kecil-kecilan. Dari market-day anaknya. Kemudian alhamdulillah rasa itu menarik perhatian pembeli dari gurunya, dari muridnya ya. Dari gurunya. Kemudian lama-lama nampaknya makanan ini, risol ini apa namanya? Makin diminati dia. Jadi minat untuk masyarakat ya. Makanya buka. Baik, lanjut. Bahkan itu dulu jualan di situ juga enggak juga langsung wow gitu, enggak langsung berhasil kita. Ada tuh, masalahnya pasti ada dia. Ada adonan yang gagal lah, apalah, cuman kita semangatnya tetap ada, harus semangat, jangan putus asa. Kalau kata emak-emak dulu, kata neneknya dulu, mencoba tuh enggak sekali, 2 kali, kalau bisa 1000 kali. 1000 kali ya? Jangan sampai 100 kalinya aja, 1000 kali katanya. Terus berjuang, terus berjuang. Ya, terus berjuang, semangat terus. Tuh, dari di situ, dari berdua aja jualannya, akhirnya pindah dekat jembatan Batang Lubu. Itu pindah itu bukannya karena pindah gitu aja, itu karena enggak sanggup bayar ruko lagi. Enggak ada uang untuk bayar ruko, ya udah cari yang gratis aja dulu gitu. Pindah di dekat jembatan Batang Lubu. Akhirnya udah sampai sekarang. Di dekat jembatan Batang Lubu pun dulu awal mula ya, cuman gerobak kecil aja. Gerobak kecil dulu ya? Gerobak kecil. Kalau saya tahunya, kalau gerobak kecil nggak tahu saya. Baru tahunya memang udah lumayan besar deh kan? Iya. Kalau ibu bilangnya itu malahan lapak angsu-angsu. Angsu-angsu. Bahasa bahasanya angsu-angsu. Ada dapat untungnya sedikit, jadi ini nih. Ada dapat untung dikit, jadiin lesehan. Ada untung dikit, beli freezer kayak gitu. Angsur-angsur. Jadi ansur-ansur ya? Iya. Makanya sampai jadi sebesar ini gitu, bukan jadi langsung wah gitu, bukan langsung besar gitu. Proses ya? Proses, beneran proses. Dinikmatin prosesnya. Udah besar pun bukannya enggak ada masalahnya, tetap ada. Tapi karena kita udah kita ikutkan Allah dalam setiap aspek apa kita tuh. Ikutkan Allah ya? Iya, ikutkan Allah. Bersama dengan Allah. Iya, bersama dengan Allah. Biarpun jatuh sekalipun kita enggak terlalu sakit lagi, bangkit lagi. Karena bersama dengan Allah tadi ya? Iya, karena bersama dengan Allah. Atas izin Allah. Bahkan sampai sekarang pun ada masalah. Tapi balik lagi, saya sering nanya ke orang tua, suami. Pasti bilangnya gini, mana ada rezeki tanpa masalahnya. Satu paket itu katanya gitu. Tapi kalau kata-kata apa namanya? Tokoh siapa namanya? Mengatasi masalah tanpa masalah. Harus kata-kata seperti itu ya. Kayak kebalik dah itu. Harus masalah itu memang ada ya. Iya, ada terus. Usaha itu ada masalah. Setiap orang selalu ada masalahnya. Ada masalah. Namun masalahnya itu berbeda. Iya. Kayak saya mungkin ada masalah tapi tidak sama masalahnya. Ibu juga begitu. Begitu juga dengan pemirsa. Iya. Makanya kita perlu bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Iya. Berharap kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Iya. Ya. Iya. Bahkan berdagang pun kita nanti berdagang itu pun sambil ibadah. Usahakan dagangnya sambil ibadah. Kadang ada
rame gitu kan, Senin Kamis itu kan ada promo Senin Kamis biar ada orang nanti puasa Senin Kamis sambil beli bukaan gitu. Jadi di situ dia mulai naik Risol Alia tuh dari promo Senin Kamisnya. Baik. Kalau saya puasa seandainya saya put Risol itu gratis enggak? Insya Allah gratis. Anda tahu kan? Nanti gratis. kalau memang gratis nanti saya bilang sama kawan-kawan. Insya Allah gratis. Maksud saya gini, itu juga termasuk daripada karena kita berusaha itu bersama dengan Allah, kita juga bersama dengan Allah. Dalam kita berusaha, kita bersedekah. Iya tuh. Bersedekah tuh benar-benar kalau dulu kan kita agamanya nggak gitu-gitu kali, nggak terlalu paham gitu. Tapi orang tua tetap nyuruh sedekahlah sedekahlah gitu kan. Kalau mau mulai sesuatu usaha tuh sedekahnya dulu baru usahanya dulu. Gitu. Jangan usaha dulu baru sedekah gitu. Gitu. Jadi sedekah dulu. Sedekah dulu baru usaha. Baru usaha. Ini tip nih. Dari pengalaman Ibu ini, pemirsa, bahwasanya kalau kita berusaha memulai usaha itu diusahakan kita bersedekah dulu. Bersedekah, jangan udah berhasil baru sedekah. Iya, dibalik katanya. Dibalik. Ini kadang-kadang ada juga kadang-kadang kan dia udah berhasil baru dia bersedekah. Bagus juga alhamdulillah kan gitu. Tapi ada seperti Ibu tadi ini mau yang itu kan bukan jarang tapi jarang kita dengar ya. Ada juga orang yang seperti itu ada. Tapi jarang kita dengar bahwasanya sebelum berusaha kita sudah bersedekah. Gitu. Menarik itu. Kalau kata orang tua kayak gitu. Mau tembakannya lebih jitu enggak gitu. Sedekah dulu baru usahanya gitu. Baik, sedekah per hari di Soles untuk orang-orang yang berpuasa gitu. Berapa hari kira-kira untuk Senin Kamis itu orang yang disediakan gitu? Kalau setiap Senin Kamis tuh kita tuh dia bukan bentuk risol, malahan ayam geprek. Ayam geprek. Iya, ayam geprek. Awalnya dulu kan cuma risol, cuman kita update menu terus sampai ayam geprek pun ada. Jadi untuk ayam geprek kita buat untuk pemancing sambil bersedekahnya. Risolnya tetap terjual gitu. Caranya tuh geprek tuh dia kan harganya 15.000. Hari biasa dia 15.000. Kalau Senin Kamis harganya 8.000. 7.000-nya sedekah. Sedekah ya. 8.000-nya harga itu. Jadi bisa terbilang itu bukan promo sih, cuman ada orang sebenarnya itu awalnya yang bilang promo dari pembeli. Kalau dari kita nggak mungkin lah kita bilang itu sedekah, nggak mungkin kita bilang kayak gitu kan. Niat kita gitu. Niatkan sambil bersedekah. Niatkan sambil bersedekah. Jadi pendek cerita, Ibu kira-kira karyawan sekarang berapa? Udah berapa? Dari berapa sekarang udah berapa gitu? Dari nggak ada punya karyawan. Nggak ada punya karyawan. Nah, ini dari juga dari awal nggak ada punya karyawan. Nah, semua serba kita menjalankan. Ya. Sampai sekarang pun saya masih menganggap diri saya ini karyawan. Sekarang karyawannya 14. 14. Harusnya 15 keluar 1, 14 orang karyawan. 14 ya? 14. 14 pemirsa itu sudah lumayan banyak karyawan. Baik, lanjutkan lagi Bu. Kadang kita tuh nganggap oh dia ini enak, udah sukses ini. Kadang orang nengok hasilnya aja. Prosesnya prosesnya orang nggak tahu gimana proses kita. Tapi ada gunanya juga kita pertontonkan hasilnya aja biar menyemangati orang-orang di luar sana. Inilah kalau kita mau bersabar, insya Allah bisa. Jangan menyerah, itu aja intinya. Baik, ada pertanyaan ini.
seperti kita ketahui bahwa menjadi seorang pedagang akan ada jatuh bangunnya, ya Bu ya. Menjadi seorang pedagang itu akan ada jatuh bangunnya. Menurut pemateri, apa solusi untuk membangkitkan jiwa pedagang ketika usaha kita masih sepi pembeli? Bagaimana tuh, Bu? Jatuh bangun. Iya. Bagaimana membangkitkan semangat itu? Kadang-kadang ada juga udah down, udah usaha down, akhirnya nggak mau lagi berusaha. Contoh kalau Ibu tadi kan semangat. Awalnya dulu 3 ruko itu kalau baju itu bukan modal yang sedikit sebenarnya itu. Mungkin bahkan sampai sekarang kalau dibayangin lah, utangnya lagi yang banyak. Iya. Udah bangkrut, utangnya banyak. Jualan risol, dari risol bayar utangnya ini. Bahkan kayak gitu lagi. Nah, itulah. Jadi bagaimana Ibu bisa semangat gitu? Dengan fokus. Fokus ya. Oh, fokus. Iya, fokus. Baik pemirsa. Jadi salah satunya itu fokus ya. Jangan mudah bosan. Jangan mudah bosan. Ya, jangan tergiur dengan yang musim-musiman. Ibaratnya kita sekarang lagi jualan musim jualan ini, ya udah kita ikutin. Sekarang musim jualan itu diikutin. Akhirnya kita terjebak di musim-musiman itu. Iya. Fokus aja dengan usaha yang itu, kembangkan usaha kita, cintai. Ya. Fokus, yakin, cintai ya. Iya. Itu juga menjadikan ilmu bagi kita bahwasanya kalau kita berwirausaha kita harus fokus, yakin, dan kita harus cintai usaha itu. Kalau enggak kita cinta sama usaha itu, contoh usaha apa kira-kira? Kadang dia jualan baju, dia udah rame, dia bosan. Kadang ada orang kayak gitu. Dia bosan dia. Itulah bosan tuh lah yang nggak boleh yang ada di. Jangan bosan, jangan nggak boleh bosan seperti itu. Iya, nggak boleh bosan. Kadang orang, kemarin dia jualan, hari ini nggak jualan, pasti ada masanya kayak gitu. Jadi jangan sempat orang duluan bosan ke kita. Jadi kita pun jangan bosan terhadap usaha kita. Baik. Selanjutnya, apa rahasia kenapa Risol Alia selalu ramai pada pembeli? Boleh bagi tipsnya kepada pemirsa. Jadi nampak kami juga ya. Setiap lewat situ ya. Setiap lewat di situ di Risol Alia ya. Nggak pernah nampaknya kosong. Tempat itu tetap berisi dia. Iya, kadang kata orang bagaimana? Mau hujan, mau apa gitu ada ya. terus suaranya. Memang kebanyakan minatnya memang anak-anak muda. Anak Betul muda, ya Ibu ya? Iya benar. Kita targetnya anak muda. Anak muda kan. Kita nargetinnya memang untuk anak-anak muda karena harganya itu terjangkau. Terjangkau di semua kalangan. Ya. Dari emak-emak sampai anak muda. Biasanya kan kalau anak-anak muda nih udah berhubungan dengan anak muda pasti mahal lah biasanya gitu kan. Ini enggak. Anak-anak muda sekarang pun orang tuh pintar, nggak mau yang mahal-mahal lagi. Jadi dengan modal segini udah bisa nongkrong kayak gitu sih. Jadi salah satu rahasianya baratnya yang ditarik itu harga, rasa, harga ya. Yang pertama harga boleh katakan murah. Gitu. Murah. Murah. Kemudian rasanya dari dulu sampai sekarang sama. Masih sama. Ini kadang-kadang nih konsisten rasa gitu. Kadang-kadang ya. Seorang wirausaha itu makanan yang dia jual itu kadang-kadang berbeda rasa. Hari ini kemudian kita beli hari apa Sabtu ini. Sabtu, nanti kalau hari Rabu kita beli kadang-kadang berubah rasa. Iya. Kalau kita itulah konsisten rasa, makanya butuh rasa ya. Makanya dari tadi saya bilang nih, Ibu bilang nih
bukan ownernya, saya ini juga karyawannya di sana karena saya andil di sana. Ikut serta ya, Iya. untuk mengerjakan, Iya. memasaknya ikut juga ya. Iya, harus dicek terus. Supaya rasanya tadi tetap Iya, sesuai dengan pembeli ya, supaya enak terus. Karena mungkin kalau seandainya karyawan itu yang masak semuanya, mungkin nanti rasanya khawatir berbeda ya, berubah. Baru nanti kita selalu update menu. Menunya sekali sebulan kita ada keluarkan menu baru. Menunya itu yang disukai anak-anak muda juga. Menu-menu yang kalau tau lah anak-anak muda kan suka yang ala-ala Korea atau apa gitu. Pokoknya kita update selalu menunya. Baik. Kalau buka Risol Alea itu jam berapa itu? Bukanya dari jam, sekarang kita perbarui jamnya kan. Bukanya jam 8, tutupnya jam 8. Jam 8 pagi, tutupnya jam 8 malam. Buka jam 8, tutup jam 8 malam. Berarti 24 jam ya? Enggak lah ya. Jam 8 pagi. 12 jam lah. Ya, 12 jam. Tutupnya jam 8 malam. Kalau dulu buka jam 10, tutup jam 10. Cuman kasihan karyawannya. Karyawan ya? Ya. Pulang mungkin jauh. Iya, jauh. Karena rata-rata karyawannya agak-agak jauh sih. Ada orang-orang sekitar sini juga deh. Jadi bukanya jam 8 sampai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Baik. Kalau harga berapa satunya? Kalau harga masih sama dari dulu. Kalau risol tuh harganya 5.000. Kalau dia nanti frozennya dia 15.000 tapi dia isinya 4 kan bisa buat oleh-oleh. Risol Alea tuh bukan tentang risol Alea aja gitu ya. Di sana banyak menu-menu yang lain gitu. Yang menaikkannya risol Alea gitu. Risol Alea. Baik, mungkin untuk sebagai kesimpulan lah Bu ya. Untuk kesimpulan untuk disampaikan kepada sahabat-sahabat pemirsa podcast Fastabiqul Khairat. Silakan Bu, kesimpulan lah terakhir lah. Dalam buka usaha tuh kita harus selalu libatkan Allah dan di setiap usaha kita. Kaitkan dengan orang-orang yang kita sayang, makanya kita bisa selalu bergantung kepada Allah. Mau buka usaha pun kita harus selalu bergantung kepada Allah. Harus disertakan Allah ya Ustaz ya. Udah Bu? Baik, itu pemirsa bahwasanya apa tadi kalau kita berusaha itu libatkan Allah. Senantiasa kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tempat daripada Risol Alea ini di Pasir Pengarayan di Pangkal Jembatan Batang Lobuh. Jadi para pemirsa yang ingin nongkrong membeli daripada Risol Alea ini yang rasanya sudah kita tak ragukan lagi, enak, maknyus, insyaallah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.